Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Musliman. Kita pada kesempatan ini akan membahas notasi sigma dan modifikasinya. Selamat mengikuti. Notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma adalah suatu cara untuk menyatakan bentuk penjumlahan yang singkat. Notasi sigma dilambangkan dengan bentuk huruf seperti ini, yaitu S dalam bahasa Yunani, dibaca sigma. Contoh penggunaan notasi sigma, misalnya jumlah bilangan 1 sampai 1000, yaitu 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah dan seterusnya, sampai tambah 1000, itu dapat dinyatakan dengan sigma I sama dengan 1 sampai 1000. Ya, dibaca sigma I sama dengan 1 sampai batas atasnya ini 1000. Kemudian yang kedua contohnya lagi adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 1001 sampai 1001. Itu untuk menyatakan rumusnya kita lihat polanya ini. 1 itu sama dengan 2 kali 1 dikurang 1. Itu suku pertama. 3 suku kedua berarti 2 kali 2 kurang 1. Kemudian 5 itu dapat diganti dengan 2 kali 3 kurang 1 dan seterusnya sampai 1001 itu dapat dinyatakan dengan 2 kali 501 dikurang 1. Maka sama dengan ini sigma 2n kurang 1. Ya, kalau kita mau simbolnya kita gunakan huruf n. Jadi sigma 2n kurang 1. N mulai 1 sampai 501. Ya. Jadi artinya kalau suku pertama ini benar. Ya. Kalau 2 kali 1 kurang 1. Suku kedua 2 kali 2 kurang 1 itu benar. Kemudian suku terakhir yaitu 2 kali 501 itu 1002 dikurangi 1 itu menjadi 1001. Ini dipastikan benar. Kemudian contoh yang ketiga juga bisa kita ambil penggunaannya, misalnya 2 ditambah 4. Ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus tambah 8 tambah 10 dan seterusnya sampai tambah 2020. Sekarang tahun 2020 misalnya. Maka itu dapat dinyatakan dengan 2, ya, 2 itu 2 kali 1, 4 itu 2 kali 2, 6 itu 2 kali 3 ditambah terusnya sampai 2020 itu dapat kita nyatakan sebagai 2 kali 2010. Ya, 2 kali 2010. Sehingga bentuk 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai 2020 dapat kita nyatakan dengan singkat dengan notasi sigma yaitu 2K, ya, sigma 2K, K mulai 1 sampai 1010. Nah, jadi kita dapat menyatakan dengan singkat. Saya berikan contoh keempat lagi. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 1 juta. Nah, kita lihat polanya untuk melihat misalnya kita menggunakan huruf I, ya. Jadi boleh saja ya huruf I, huruf K, huruf T atau huruf N. Jadi 1 itu kita ganti dengan 1 kuadrat. 4 kita ganti dengan 2 kuadrat. 9 kita ganti dengan 3 kuadrat dan 16 kita ganti dengan 4 kuadrat. Suku yang terakhir 1 juta kita ganti dengan 1000 kuadrat. Sehingga dengan singkat 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah seterusnya 25 tambah 36 dan seterusnya sampai tambah 1 juta itu dengan singkat dengan notasi sigma dapat dinyatakan dengan sigma I kuadrat. I mulai 1 sampai 1000. Contoh yang kelima penggunaannya misalnya 1 tambah 8 tambah 27 tambah 8000. Itu 1 dapat kita nyatakan dengan 1 pangkat 3, 8 dapat nyatakan dengan 2 pangkat 3,
27 dapat kita nyatakan dengan 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 8.000 itu sama dengan 20 pangkat 3, yaitu 20 kali 20 400 dikali 20 lagi 8.000. Sehingga dengan notasi sigma kita pun dapat menyatakan dengan singkat, yaitu sigma T kuadrat. Ya, kalau kita ambil huruf T kuadrat. Jadi T sama dengan 1 sampai 20. Sekarang kita akan melihat bagaimana modifikasi notasi sigma. Yang dimaksud modifikasi di sini adalah bentuk lain dari notasi sigma. Jadi originalnya notasi sigma itu dimulai, ya aslinya itu dimulai dari batas bawah itu 1. Ya, batas bawah 1. Tetapi modifikasi notasi sigma kita dapat menyatakan batas bawahnya ini apakah kurang dari 1 atau lebih dari 1. Misalnya contoh 1 tadi yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah seterusnya sampai 1000 tambah 1000. Ya, penjumlahan bilangan asli 1 sampai 1000. Originalnya dapat kita nyatakan sebagai sigma I itu mulai 1 sampai 1000. Dapat kita jadikan yaitu sama dengan kalau batas bawahnya kita naikkan 1 yaitu I mulai 1 sampai tentu atas-atasnya juga naik menjadi 1001. Nah, di sini I-nya I yang di original kita karena ini naik 1, maka kita di originalnya kita kurangi 1 sehingga menjadi I kurang 1. Jadi sigma I kurang 1 I mulai 2 sampai 1001. Kita cek kebenarannya. Untuk I sama yang pertama yaitu I sama dengan 2, maka kita ganti 2 dikurang 1. Itu benar sama dengan 1. Kalau I-nya kita ganti dengan selanjutnya, ya. Kalau I-nya kita ganti dengan selanjutnya yaitu diganti 3, maka 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Kalau I-nya kita ganti dengan 3, ya kita ganti dengan 4, yaitu 4 kurang 1 itu sama dengan 3, benar. Kalau I-nya kita ganti 5, maka 5 kurang 1. Dan yang terakhir kalau I-nya kita ganti dengan 1001, maka ini 1001 kurang 1 itu sama dengan suku yang terakhir ini 1000. Jadi kita pastikan benar. Ya, jadi modifikasi untuk sigma I mulai 2 sampai 1001 itu adalah sigma 1 dikurang sigma I kurang 1. Kemudian kalau kita misalnya kita kurangi batas bawahnya yaitu I mulai negatif 2. Berarti berapa ini kurangnya? Dari 1 ke negatif 2 yaitu ke 0, 1 ke negatif 1 itu berkurang 2, ke negatif 2 berarti berkurang 3. Maka batas atasnya juga yaitu menjadi kita kurangi 3 dari yang waktu batas bawahnya 1 tadi. Jadi 1000 dikurangi 3 menjadi 997. Dan yang tadi I menjadi I tambah 3. Karena ini berkurang 3 batas bawahnya maka yang tadinya I menjadi I tambah 3. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Yang tadi, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 1001. Tadi polanya menjadi 2 kali 1 kurang 1 ditambah 2 kali 2 kurang 1 ditambah 2 kali 3 kurang 1. Sehingga terakhir menjadi 2 kali 501 kurang 1. Itu dapat kita nyatakan originalnya adalah sigma 2N kurang 1 I N mulai 1 sampai, ya ini kita gunakan huruf N, yaitu N mulai 1 sampai batas atasnya 501. Sekarang kalau batas bawahnya, sigmanya, batas bawah sigma kita mulai dari 4, artinya dari 1 dia naik 3, maka yang tadi N menjadi N kurang 3. Ya, karena dia dinaikkan 3 maka menjadi 2 kali N kurang 3 dikurangi 1. Ya. Batas atasnya juga dinaikkan
menjadi 3 lagi dari 501 berarti menjadi 504. Kemudian kalau kita turunkan 1 yaitu dari menjadi batas bawahnya n-nya sama dengan 0, maka batas atasnya juga turun 1 dari 501 menjadi 500. Dan rumusannya menjadi 2 kali n tambah 1. Ya. Yang tadinya n diganti menjadi n tambah 1. Karena dia turun 1, dikurangi 1 batasnya, maka n-nya dijadikan n tambah 1. Jadi 2 kali n tambah 1 dikurang 1. Kita boleh uji kebenarannya ini untuk yang terakhir ini. Ya, 2 kali n tambah 1 kurang 1 ini. Kita lihat bahwa ini kalau n-nya diganti dengan 0, maka ini 2 kali 1. Berarti 2 dikurang 1. Itu benar sama dengan 1. Kalau n-nya kita ganti dengan 2, maka 2 tambah 1 itu 2, dikali 2 itu sama dengan 4, dikurangi 1 itu sama dengan 3. Jadi benar. Nah, yang kedua ini bentuk tadi modifikasi sigma 2 kali n kurang 3 dikurang 1 ini juga masih kita dapat sederhanakan, yaitu langsung kita kalikan 2 kali n, 2n. 2 kali 3 ini adalah ya 2 kali negatif 3 menjadi negatif 6. Kalau dikurangi 1 lagi menjadi negatif 7. Jadi boleh dijadikan sigma n sama dengan 4 sampai 504 2n kurang 7. Ya, atau dibaca sigma 2n kurang 7 n mulai 4 sampai 504. Kemudian bentuk yang sigma 2 kali n tambah 1 kurang 1 n mulai 0 sampai 500 dapat pula kita nyatakan dengan 2, kita kalikan aja 2 kali n yaitu 2n, 2 kali 1 2 ya, dikurangi 1 yaitu positif 1. Jadi dapat kita nyatakan sigma 2n tambah 1 n mulai 0 sampai 500. Jadi ini yang ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Kita lihat lainnya, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2020. Ya, kita ambil tahun sekarang. Maka ini menjadi 2 kali tadi, polanya 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3, ditambah seterusnya sampai suku yang terakhir yaitu 2 kali 1010. Nah, ini dapat dinyatakan tadi orisinilnya yaitu sigma 2K, yaitu K mulai 1 sampai 1010. Nah, bagaimana bentuk modifikasinya? Modifikasinya misalnya kita ambil T-nya kita jadikan mulai negatif 9. Kalau negatif 9 berarti ya tadi K ya, kita mau ganti ini K, hurufnya kita ganti T ya. Boleh saja asalkan nanti rumusannya juga dalam bentuk T. Ya, jadi T-nya mulai negatif 9 artinya turun 10 ya dari orisinil sigma orisinil yaitu K-nya sama dengan 1 tadi, turun 10. Maka batas atasnya juga diturunkan 10 sampai 1000. Dan rumusannya menjadi 2 kali T tambah 10. Ya, 2 kali T tambah 10. Ya. Ya, jadi yang penting kalau mau kita ubah ini boleh, tetapi kalau di sini T, yang rumusannya juga dalam bentuk T. Sekarang rumusnya kita mau inginkan N. Ya, boleh saja. Ini misalnya sigma batas bawahnya menjadi 5, artinya naik 4 ya, naik 4. Maka batas atasnya juga dinaikkan 4 dari sigma orisinil, yaitu 1010 menjadi 1014. Dan rumusannya menjadi dikurangi 4, yaitu 2 kali n kurang 4. Nah, bentuk lainnya yang ini ya menjadi 2T tambah 20 ya. Sigma 2 kali T tambah 10 menjadi sigma 2T tambah 20. Rumusannya tetap. Ya, batas atasnya, batas bawah dan batasnya tetap. Yang ini 2 kali n kurang 4 dapat dinyatakan dengan sigma 2n kurang 8. Ya. Satu lagi contoh yang keempat.
yaitu 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 ditambah seterusnya sampai 1 juta. Nah, itu dengan singkat tadi dapat dinyatakan dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 1000 kuadrat, atau sigma orisinilnya adalah sigma I kuadrat, I mulai 1 sampai 1000. Nah, ini dapat dinyatakan dengan sigma T kurang 3 pangkat 2. Tapi T-nya dimulai 4 ya, karena kalau dimulai 4 berarti naik 3, maka ini yang I pangkat 2 menjadi I kurang 3 dipangkatkan 2. Batas atasnya juga naik 3, yaitu menjadi 1003. Kemudian ini satu lagi, kalau kita jadikan ini bisa karena bentuk kuadrat, I kuadrat kurang 3, I kurang 3 kuadrat ya. Saya ulangi, I kurang 3 kuadrat itu sama dengan I kuadrat kurang 6I tambah 9. Jadi dapat dinyatakan dengan sigma I kuadrat kurang 6I tambah 9. I mulai 3 sampai 1002. Kemudian mari kita berlatih notasi sigma. Misalnya hitunglah sigma I mulai 1 sampai 1000 tadi. Berapa sebenarnya? Ya, hasilnya berapa? Kita bisa mengambil cara ini. Ya. I sigma ya, kita jawab sigma I 1 sampai 1000 kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 1000. Nah, itu kita bisa mengambil bahwa ini ternyata kita ambil misalnya 1 ini, kita garis merah ini artinya 1 ditambah 1000 ya. Yang suku pertama ditambah suku terakhir itu menghasilkan 1001. Kemudian suku kedua ditambahkan dengan suku kedua sebelum suku sebelum terakhir ya. Satu suku sebelum terakhir. Jadi 2 ditambah 999. Suku ketiga ditambah dengan suku sebelum 999 atau 2 suku sebelum suku terakhir, yaitu 998. Dan itu menghasilkan masing-masing menghasilkan 1001. Maka tadinya ini ada 1000 suku. Nah, karena sekarang ditambahkan berarti tinggal dibagi 2 ya, menjadi dibagi 2. 1000 suku, ini 1000 ini artinya 1000 suku dibagi 2. Ya. Tinggal 500. Ya, 500. Dan masing-masing itu bernilai 1001. Ya, bernilai 1001. Maka itu sama dengan 500 kali 1001 itu sama dengan ya, yang 500 kali 1000 500.000, yang 1 kali 500 500, berarti 500.500 ya. Jadi bisa lebih cepat. Kemudian yang contoh 2 tadi yaitu sigma 2K untuk K mulai 1 sampai 1010 ya. Itu sama dengan 2 ditambah 4 tambah 6 sampai 2020. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita ganti menjadi suku pertama 2 ditambah 2020. Kemudian suku kedua itu 4 ditambah suku sebelum 2020 yaitu 2018. Nah, ini tambahnya. Kemudian suku berikutnya yaitu 6 ditambah suku sebelum suku 2018 ya, sebelum suku yang nilainya 2018 yaitu 2016. Nah, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing menghasilkan 2022. Nah, tadi ada 1010 suku ya. Tapi kalau kita jumlahkan yang masing-masing nilainya 2022 itu menjadi 1010 suku dibagi 2. Ya, itu menjadi 505 suku. Ya, menjadi 550 suku kalau kita gabung begini. Jadi 505 ya, 1010 dibagi 2 menjadi 505 dikali 2022. Maka sigma 2K K mulai 1 sampai 1010
atau sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai 2020 itu menghasilkan 505 kali 2022 yaitu 1.021.110. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.